Belum bisa bela timnas, Sintayong tetap bawa Martin Paes ke Arab Saudi. Marcelino Ferdinand langsung jadi model promosi jersey Oxford United. Sintayong sempat ragu pemanggilan Pratama Arhan ke timnas Indonesia. Sintayong konfirmasi Jordi Amat tak dibawa untuk timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dipastikan akan tetap membawa Martin Paes ke Arab Saudi. Kiper FC Dallas itu sebenarnya dipastikan absen membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Pendaftaran pemain timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi sudah ditutup sejak 5 Agustus 2024. Adapun Martin Paes baru memenangkan sidang CIS FIFA pada 18 Agustus 2024. Walhasil, kiper berdarah Belanda itu baru bisa didaftarkan sebagai pemain timnas Indonesia. Namun ia tidak bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Arab Saudi pada Kamis 5 September 2024. Ya, benar Martin Paes tidak bisa bermain melawan Arab Saudi. Alasannya karena pendaftaran sudah ditutup. Sintayong kemungkinan besar akan membawa 3 penjaga gawang ke Arab Saudi. Selain Martin Paes, 2 nama lainnya yang kemungkinan besar dipanggil Sintayong adalah Hernando Ari dan Adi Satyo. Dia akan tetap dibawa ke Arab Saudi, kata Sumarji. Kiper berusia 26 tahun itu harus sabar menunggu debutnya bersama timnas Indonesia. Kemungkinan besar Martin Paes akan bermain melawan Australia. Hal tersebut dikarenakan pendaftaran pemain untuk melawan Australia masih dibuka. Pendaftaran terakhir itu dilakukan pada H-7 sebelum pertandingan dimulai. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku sempat ragu memanggil Pratama Arhan ke skuad Garuda. Namun bukan karena isu tentang rumah tangganya, melainkan Pratama Arhan yang jarang main di Korea Selatan bersama Suwon FC. Semenjak didatangkan Suwon FC awal tahun ini, Pratama Arhan baru 1 kali main di Liga 1 Korea Selatan. Padahal Liga 1 Korea Selatan sudah memasuki pekan ke-27. Memang sebelum ada masalah ini pun saya sudah berpikir Pratama Arhan harus dipilih atau enggak, sebab di Korea Selatan juga dia tidak masuk daftar pemain, kata Sintayong. Setelah dipertimbangkan masalah itu, saya akhirnya memilih Arhan ke timnas. Setelah diputuskan baru kejadian ada masalah itu, lanjut Sintayong. Memang Arhan pemain yang baik dan kerja keras, kita tidak boleh kehilangan pemain yang baik seperti ini, tegas juru taktik berpaspor Korea Selatan ini. Sintayong tetap menegaskan tetap memantau kondisi mental mantan pemain Tokyo Verdy tersebut. Ia tidak bisa memastikan apakah Pratama Arhan langsung masuk dalam skuad 11 pemain utama timnas Indonesia. Terlebih persaingan di sektor kiri pertahanan timnas Indonesia sangat ketat. Selain Pratama Arhan, di sana bercokol Sain Patinama, Kelvin Verdong, Nathan Joaon, dan banyak lagi. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengkonfirmasi Jordi Amat bakal absen saat Garuda melawan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya pemain Johor Darul Ta'zim itu tengah mengalami cedera. Timnas Indonesia sedang menggodok persiapan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, dan Jepang di grup C. Pada laga pertama, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi. Pertandingan itu akan digelar di King Abdullah Sport City. Sintayong mengakui persiapan timnya sejauh ini sudah baik. Namun sayang, pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan kehilangan Jordi Amat. Persiapan sangat baik, tetapi hanya Jordi Amat saja ada sedikit masalah, kata Sintayong kepada awak media. Sintayong menjelaskan Jordi masih dalam tahap pemulihan cedera yang dialaminya ketika bermain di Liga Malaysia. Sintayong mengatakan sudah berbicara hal ini dengan pemain Johor Darul Ta'zim tersebut. Jadi saat pertandingan Liga Malaysia, Jordi dapat cedera dan tidak pulih dan akhirnya harus istirahat sampai 4 minggu ke depan. Jadi saya sudah telepon langsung juga sama Jordi Amat dan diputuskan mungkin ya sepertinya sudah kita bawa, ungkap Sintayong.
Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand langsung menjadi bintang promosi jersey klub barunya, Oxford United. Harga seragam replika klub berjuluk The As ini dibanderol dengan harga beragam. Oxford United mulai merilis jersey-jersey yang akan digunakan para pemainnya selama musim 2024-2025. Setidaknya ada 3 varian seragam yang dirilis oleh Oxford United kepada publik. Yang pertama ialah jersey home alias kandang untuk musim ini. Jersey ini mengusung warna kebesaran Oxford United berwarna kuning. Pilihan ini memang sejalan dengan julukan klub kelahiran 1983 tersebut, yakni Yellow. Sementara itu, ada pula jersey away untuk tandang yang menggunakan warna putih. Satu seragam lainnya yakni training jersey, kostum yang akan digunakan punggawa Oxford United selama latihan. Menariknya, apabila melihat situs resmi Oxford United, promosi jersey musim 2024-2025 mengandalkan Marcelino Ferdinand sebagai modelnya, padahal pemain berusia 19 tahun itu berstatus sebagai rekrutan baru. Dalam materi promosi tersebut, Marcelino tampak menggunakan jersey home Oxford United sembari memegang bola. Sementara itu, model yang menggunakan jersey away menggunakan 3 pemain Oxford United lainnya. Sejumlah media Inggris mulai fokus terhadap jumlah pengikut Marcelino Ferdinand, mulai dari BBC hingga Sky Sport. Narasi yang dibangun keduanya turut membahas followers gelandang kreatif timnas Indonesia tersebut. Apalagi Marcelino bergabung dengan Oxford United, klub kasta kedua Liga Inggris yang dimiliki oleh Ketua PSSI Erick Thohir dan Save the Nation tim Indonesia di Olimpiade 2024 Paris, Anindya Bakri. Bahkan Anindya Bakri telah menyampaikan secara terbuka bahwa kedatangan ex-pemain Persebaya Surabaya ini ke Oxford United berasal dari ide dan restu Erick Thohir. Itulah berita seputar timnas Indonesia hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.